Hari ini aku nggak bakal review produk, tapi hari ini aku akan menjawab salah satu pertanyaan yang paling sering kalian tanyain di dalam kolom komentar. Untuk weight loss, sebenarnya mana sih whey protein yang cocok buat aku? Nah, sebenarnya konten ini dibuat karena banyak banget pertanyaan ke aku mengenai hal kayak gini. Banyak banget yang tanya kalau, kok beratku segini? Aku mau nurunin berat sampai segini. Kira-kira aku butuh suplemen apa? Pertanyaan kayak gini banyak banget ditanyain dari kalian, dari kolom komentar, maupun dari DM IG ku. Nah, hari ini aku bakal coba jawab gimana sih menurutku versiku dan whey paling bagus yang buat kalian fat loss itu yang mana. Dan ini aku bakal buat dalam beberapa poin supaya bisa lebih jelas. Yang pertama bakal tak bahas adalah fungsi whey itu bukan untuk fat loss. Fungsi dari whey protein itu nggak ada bedanya sama kamu makan daging ayam atau daging sapi, cuma dalam bentuk wujud susu. Intinya adalah memenuhi kebutuhan protein, tapi dengan kalori yang seminim mungkin. Artinya makronutrisi penyusun kalori dari sebuah whey itu didominasi oleh protein. Jadi kamu akan nyari whey protein yang rendah fat dan rendah juga karbo, supaya kamu bisa mendapatkan rasio protein yang tinggi. Jadi apakah dengan menggunakan sebuah brand whey bisa menjamin kamu bisa mendapatkan fat loss? Jawabannya adalah tidak. Karena sebenarnya yang dihitung adalah kalori total harian. Sedangkan dari whey protein itu kalorinya kecil, dia bisa membantu, tapi bukan dengan menggaransi kamu bakal mengalami fat loss. Bahkan kamu bulking menggunakan whey protein itu juga bisa. Karena in the end, whey protein itu tetap ada kalorinya. Kecuali whey protein kalorinya minus, baru kamu bisa bilang kalau 100% menggunakan whey protein bisa menurunkan kadar fat kamu. Tapi karena whey protein tetap ada kalorinya, maka aku bisa bilang kalau whey protein tidak berarti kamu bisa menjamin kamu fat loss. Di poin nomor 2, aku bakal coba bahas kenapa whey protein bisa membantu progres fat loss kamu. Dan kenapa lebih banyak orang lebih pilih menggunakan whey protein dibandingkan menggunakan gainer ketika dia menjalani fase fat loss. Poin pertama yang aku bakal bahas adalah whey protein ini bisa membantu kamu untuk menjalani fat loss. Karena whey protein ini mengandung kalori yang rendah dan bisa membantu kamu untuk mengisi perut dengan kalori yang rendah. Jadi kamu merasa bisa lebih kenyang, tapi jatah kalori harianmu tuh pasti banyak. Sehingga kamu makan normal pun seharusnya masih bisa kamu ukur dan kamu tetap mengalami defisit kalori. Sedangkan produk gainer itu karena sajinya besar, jadi mengandung kalori yang besar. Jadi kalau kamu konsumsi ketika kamu fat loss, jelas akan mengganggu asupan kalori harianmu. Karena gainer kalorinya besar, otomatis dia makan banyak jatah kalori harianmu. Jadi kalau kamu konsumsi gainer dan kamu makan seperti biasa, ujung-ujungnya malah kamu surplus kalori dan nggak jadi defisit kalori. Kalau kamu batal defisit kalori, otomatis kamu tidak fat loss. Nah, dari sini kita bisa jelas ya kenapa orang lebih memilih whey protein untuk fat loss dibandingkan dengan gainer. Dan salah satu contoh cara menggunakan whey ketika kamu fat loss adalah dengan cara kamu bisa minum whey sebelum kamu makan besar. Jadi kalau kamu makan besarnya itu siang atau malam, kamu bisa minum 1 serving sebelum kamu makan itu, supaya bisa menekan nafsu makanmu dan juga kamu bisa tidak makan berlebihan dengan mengkonsumsi whey protein terlebih dahulu. Dan menurutku cara ini cukup efektif dan aku sudah pernah melakukannya. Jadi kamu bisa coba cara ini kalau kamu memang mau fokus fat loss menggunakan whey protein. Daripada kamu overeating, kamu makan kalori yang berlebihan, kamu bisa coba minum whey protein dulu sebelum kamu makan besar. Kesimpulannya adalah fungsi dari semua whey protein itu sama. Jadi nggak ada satu brand dengan brand yang lain itu yang memiliki fungsi yang berbeda. Inti dari whey protein itu adalah mendapatkan protein yang tinggi dengan kalori seminimal mungkin. Lalu kalau ditanya, whey protein yang mana yang cocok buat kamu buat fat loss? Mungkin 3 pertanyaan ini bisa menjadi acuanmu. Yang pertama, ada nggak di ingredients dari whey protein yang kamu pilih atau kamu lihat itu yang bikin kamu alergi? Contohnya, kalau kamu alergi laktosa, kamu gampang mencret ketika kamu minum produk dairy, kamu bisa coba cari whey protein yang rendah laktosa atau free lactose supaya tidak bikin kamu alergi. Itu yang perlu kamu lihat pertama. Yang kedua, kamu harus lihat apakah kamu gampang jerawatan atau enggak. Kalau gampang jerawatan, aku lebih merekomendasikan kamu untuk mencoba protein yang berbasis vegan, jadi vegan protein, bukan whey protein atau protein yang berbahan dasar susu. Nomor 3 ini juga penting banget. Yang perlu kamu lihat adalah budgetmu. Ini penting banget karena budget suplemen tiap orang itu berbeda-beda dan kamu harus sesuaiin supaya nggak bikin ekonomimu terganggu. Jadi kalau kamu tanya whey protein mana yang cocok buat kamu bisa lihat 3 faktor di atas. Setelah kamu bisa menjawab ke 3 faktor di atas, nah baru kamu bisa konsultasi sama aku kira-kira brand mana yang cocok buat kamu. Nanti aku bakal coba bantu kamu untuk pilih brand mana yang cocok buat kamu. Sekian video dari saya, semoga bisa membantu. Dadah.